Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK akan menimbulkan banyak pertanyaan. Terlebih putusan perpanjangan ini menjelang proses seleksi pimpinan baru KPK. Banyak dugaan yang bisa dikaitkan, salah satunya adalah pimpinan KPK yang ada saat ini adalah pimpinan yang diduga menghambat pencalonan calon presiden tertentu. Kenapa kemudian MK memutuskan perkara ini menjelang proses seleksi pimpinan KPK yang baru berlangsung atau menjelang habisnya masa jabatan pimpinan KPK. Tentu akan timbul pertanyaan besar kenapa di ujung begitu ya. Nah, banyak dugaan yang kemudian bisa dikaitkan dengan perpanjangan ini. Pertama, pimpinan KPK yang ada saat ini adalah pimpinan KPK yang kemudian memperkarakan atau terlibat dalam beberapa kasus yang bertujuan menghambat pencalonan calon presiden tertentu. Bukan tidak mungkin dengan dilakukan perpanjangan maka akan ada ruang yang lebih panjang ya untuk kemudian mengganggu calon-calon presiden tertentu. Kedua, pimpinan KPK ini kalau dilihat dari prestasinya sama sekali bermasalah. Misalnya indeks persepsi korupsi kita jeblok 3 poin yang itu berarti pemberantasan korupsi kita sangat-sangat bermasalah. Lalu orang-orang yang seperti ini yang kemudian diberikan keuntungan untuk diperpanjang. Ketiga, sebagaimana kita ketahui bahwa pimpinan KPK ini Pak Nurul Gufron terutama kan memang punya masalah dengan umur dan segala macamnya. Artinya memang ada kehendak ingin mengistimewakan pimpinan KPK. Keempat, menurut saya memang putusan ini sama sekali tidak menyampaikan atau menentukan bahwa perpanjangan itu untuk pimpinan yang ada saat ini. Tapi harus prospektif, kalau tidak dia akan berlangsung retroaktif atau mundur ke belakang. Nah, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya retroaktif mundur ke belakang. Nah, kalau ini diberlakukan untuk pimpinan saat ini, maka dengan sendirinya akan ada konflik kepentingan. Konflik kepentingannya antara keinginan untuk mempermasalahkan proses penegakan hukum yang merugikan calon-calon presiden tertentu yang berkaitan dengan kepentingan istana ya. Istana kan membela atau mendukung calon presiden tertentu lainnya. Jangan-jangan ini bagian dari hal tersebut. Apalagi sehari sebelum putusan ini, Istana seolah-olah seakan-akan akan membentuk pansel pimpinan KPK. Jadi ada nuansa dramanya, seolah-olah Istana tidak tahu akan ada putusan seperti ini, lalu berencana untuk membentuk pansel pimpinan KPK. Besoknya ternyata pimpinan KPK-nya diperpanjang.